Gereja yang dialogis dan demokratis, KHK 212 dan 220. Gereja Katolik bukanlah sistem otoriter satu arah. Umat memiliki hak penuh untuk bersuara, mengkritik demi kebaikan, serta dilindungi hak privasi dan nama baiknya. Ketaatan kepada pemimpin berjalan beriringan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Gereja yang terlibat aktif, KHK 759 dan 761. Tugas mewartakan Injil bukan hanya milik paus, uskup, atau romo. Kaum awam memegang peran krusial sebagai saksi iman di tengah dunia sekuler. Gereja yang kontekstual, pewartaan iman harus memanfaatkan seluruh media modern dan kemajuan teknologi komunikasi agar sabda Tuhan dapat menyentuh setiap orang di zaman digital ini. Semua aturan hukum ini dibuat demi satu muara utama hukum gerejawi yang tertuang pada kanon penutup, yakni KHK 1752, Salus Animarum Suprema Lex, keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Dengarkan pengajaran Romo Cafe. Satu kehidupan yang murni sesuai dengan Injil. Karena ketidaksetiaan anggota-anggota terhadap anugerah Kristus menyebabkan perpecahan-perpecahan. Ketiga, tindakan pastoral apa yang bisa dibuat? 3. Doa bersama. Karena pertobatan hati dan kesucian hidup itu disertai dengan doa-doa permohonan perorangan maupun bersama untuk kesatuan. Kedelapan langsung brother. Ya, poin yang terakhir, kerjasama umat Kristen dalam berbagai bidang pelayanan terhadap manusia. Greasi, engkau bisa mengerti kira-kira seperti itu tindakan pastoral? Oke, mengerti. Aplikasinya, tadi yang kata dibaca dalam pengertian apa? Oh, kalau kita berdialog dengan Islam, itu pendasaran hukumnya di mana? Contohnya, pendasaran ajarannya di mana? Oh, KGK, contoh 841, contoh kecil begitu ya? Iya, benar Romo. Sekarang kau sudah bisa mengerti di situ. Mengerti Romo, sangat mengerti dan sangat jelas. Terima kasih. Dan kenapa saya bertanya begitu Romo? Karena kami sedang mengikuti kelas kursus pastoral tahap 1 dan ada banyak lagi buku yang harus kami pelajari dalam itu kitab hukum kanonik dan bermacam-macam di sana. Jadi mungkin itu yang tadi itu apa yang sudah Romo kasih perjelas tadi akan membantu saya secara lebih baik untuk memahami konteks kegunaan buku itu, bagaimana mengaplikasikannya begitu. Oke. Jadi KGK dan kitab hukum hukum kanonik adalah hukum negara, kita punya Vatikan sebagai negara. Oke. Jadi kitab hukum kanonik itu dihormati oleh seluruh negara yang lain. Contohnya begini, Grace. Contohnya Indonesia, pengadilan Indonesia tidak bisa menceraikan perkawinan Katolik. Karena kalau dia menceraikan catatan sipil menceraikan, contohnya pengadilan Katolik menceraikan perkawinan orang Indonesia Katolik, dia telah melanggar hukum internasional yang menghormati hukum sebuah negara. Bisa mengerti? Karena itu pengadilan sipil hanya bisa menerima ajuan seperti pembagian warisan, hak asuh anak dan lain sebagainya, tapi menceraikan tidak bisa. Karena apa? Karena dia harus menghormati hukum gereja. Karena itu pengadilan sipil Indonesia perkawinan hanya bisa menerima keputusan tribunal gereja Katolik, pengadilan gereja Katolik terhadap sebuah perkawinan. Engkau bisa mengerti itu. Kita contoh paling kecil. Kenapa awam bisa buka TikToknya untuk ajar sedikit, mewartakan sedikit, ada pendasaran hukumnya. Contohnya ini, perhatian kitab kanon 761, coba 761. Ya, baik. Kanon 761. Coba dibaca 761. Oke, bunyi awalannya gini. Ya, bunyi awalannya dipergunakan. Oke, lanjut. Ya.
Berarti ini bagian tentang pelayanan sabda ilahi ya, jurusan. Tentang pewartaan. Ya. Kanon 761 dalam KHK hendaknya dipergunakan macam-macam sarana yang tersedia untuk pewartaan ajaran Kristiani, terutama khotbah serta pengajaran kateketik yang senantiasa menduduki tempat paling penting. Tetapi juga penyampaian ajaran di sekolah-sekolah, di akademi-akademi, konferensi-konferensi, dan semua jenis pertemuan, dan juga penyebaran ajaran Kristiani melalui pernyataan-pernyataan publik yang dikeluarkan oleh otoritas yang legitim pada kesempatan pelbagai peristiwa lewat pers dan sarana-sarana komunikasi sosial lainnya. Artinya kita diberikan kewajiban untuk mewartakan ajaran, mewartakan sabda juga melalui media komunikasi. Turun ke 759. Oke. Umat beriman Kristiani awam. Awam, dengar ini baik-baik karena ini masih ada hubungan yang tadi dengan 761. Karena itu kamu gunakan, kalian punya TikTok, gunakan kalian punya YouTube, Facebook untuk mewartakan. Oke, sekarang khusus awam nih, baca. Umat beriman Kristiani awam berdasarkan baptis dan penguatan adalah saksi-saksi warta Injili dengan perkataan dan teladan hidup Kristiani. Mereka juga dapat dipanggil untuk bekerja sama dengan uskup dan para imam dalam melaksanakan pelayanan sabda. Dan itu tadi di 761 menggunakan juga seluruh sarana media massa, media komunikasi. Begitu. Jadi ada, kalau kita pakai pendasaran hukum ya kita lari ke pendasaran hukum. Bisa mengerti, Om? Mengerti, Romo. Oke, sekarang ketika engkau menggunakan contohnya turun ke KHK 220. Oke, 220 berarti. 220. Ya. Contohnya nih. Ya. Bagaimana aplikasi nyata dari pendasaran hukum ini? Ya. Tidak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang atau melanggar hak siapapun untuk melindungi privasinya. Ketika sebuah privasi diutarakan di media massa tentang seseorang, secara hukum gereja KHK bisa dihukum. Baca kembali ayat itu. Ya, saya ulangi. Tidak seorang pun boleh mencemarkan secara tidak legitim nama baik yang dimiliki seseorang atau melanggar hak siapapun untuk melindungi privasinya. Ketika sebuah privasi diutarakan, orang yang diserang di media massa karena privasinya diumbar, dia bisa pergi dan laporkan itu kepada tribunal. Turun ke ada berapa ayat di situ? Ada 3 ayat. Baca ayat ketiga. Coba 1, 2, 3 dibaca semua. Oke. Kanon KK 212 yang ayat 1. Yang dinyatakan oleh para gembala suci yang mewakili Kristus sebagai guru iman, atau yang mereka tetapkan sebagai rektor gereja atau eklesia rektor, harus diikuti dengan ketaatan Kristiani oleh umat beriman Kristiani. Artinya penuh kesadaran akan tanggung jawab masing-masing. Ya, artinya ketika seorang uskup menentukan seorang imam untuk ini, umat awam, umat Kristiani harus berada dalam ketaatan. Sekarang ayat 2-nya. Adalah hak sepenuhnya umat beriman Kristiani untuk menyampaikan kepada para gembala gereja keperluan-keperluan mereka, terutama yang spiritual dan juga harapan awam mereka. Ketika kalian membutuhkan peneguhan, pengetahuan spiritual, kalian bisa sampaikan itu. Baca kembali ayat itu. Adalah hak sepenuhnya umat beriman Kristiani untuk menyampaikan kepada para gembala gereja
keperluan-keperluan mereka, terutama yang spiritual. Tahan dulu, caranya seperti apa? Lanjut. Sesuai dengan pengetahuan, kompetensi, dan keunggulannya, mereka mempunyai hak, bahkan kadang-kadang juga kewajiban untuk menyampaikan kepada para gembala suci pendapat mereka tentang hal-hal yang menyangkut kebaikan gereja dan untuk memberitahukannya kepada umat beriman Kristiani lainnya tanpa mengurangi Garis bawahi. dan moral. Tanpa, ingat baik-baik. Tanpa, baca kembali. Tanpa mengurangi keutuhan iman dan moral, serta sikap hormat terhadap para gembala, dengan memperhatikan manfaat umum serta martabat pribadi orang. Sebagai orang Katolik, saya sebagai orang Katolik bisa tuntut orang yang buat seperti itu kepada saya. Saya bisa tuntut di dalam tribunal dengan beberapa poin tadi. Dan itu berbahaya sekali karena bisa diangkat, dicabut hak sakramennya oleh uskup terhadap awam-awam yang tanpa memperhitungkan modalitas dan moral menghantam para presbiter yang ditetapkan oleh magisterium untuk ini. Contoh kecil toh. Bisa mengerti. Sekarang dalam pengertian aplikasi nyata seperti itu. Oke? Oke. Baik Romo, terima kasih, pencerahannya sangat baik dan berguna untuk saya dan rekan-rekan seperjuangan yang lain yang masih belajar dalam kursus itu, untuk kami aplikasikannya dalam pembelajaran kami. Semangat. Dan salam kesabar. Ya. Ya Romo. Selamat datang selalu ya, Grace. Ya. Setiap hari Jumat kelas kami Romo. Oke. Oke. Seingat saya itu saja, dan terima kasih yang bagi gift. Ini 30 donat ini dapat Romo.